warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsayuda Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai The Big Five Personality Dimension yang dikemukakan oleh Lewis Goldberg. Selamat menyaksikan. Pada dasarnya, kepribadian atau personality itu dapat didefinisikan sebagai keseluruhan cara di mana seseorang berinteraksi atau bereaksi terhadap lingkungan ataupun individu yang lainnya. Untuk menempatkan orang yang tepat pada suatu pekerjaan, kita perlu memperhatikan kesesuaian antara kepribadian orang tersebut dengan pekerjaan yang akan diembannya. Ketidaksesuaian kepribadian dengan pekerjaan yang akan ditugaskannya akan memberikan dampak yang negatif bagi perusahaan, bahkan bagi individu tersebut. Dampak negatif tersebut dapat berupa rendahnya produktivitas kerja, lalu karyawan yang akan sering absen dan kerugian waktu serta biaya untuk mengadakan training kembali bagi karyawan baru jika karyawan lama tersebut mengundurkan diri. Salah satu contoh ketidaksesuaian penempatan kerja pada karyawan yaitu ketika seseorang memiliki kepribadiannya introvert atau pemalu, namun perusahaan menempatkannya di bagian marketing atau customer service yang mengharuskan mereka untuk selalu berinteraksi dengan konsumen baik tatap muka ataupun melalui telepon. Salah satu teori sifat kepribadian yang sering digunakan dan paling populer di dunia kerja adalah model 5 besar atau Big Five Personality Traits Model yang dikemukakan oleh psikolog terkenal bernama Lewis Goldberg. Nah, Big Five Personality Traits Model ini terdiri dari 5 dimensi kunci, yaitu yang pertama ada extraversion, lalu yang kedua ada neuroticism, lalu yang ketiga ada agreeableness, lalu yang keempat ada consistuousness, dan yang kelima yang terakhir yaitu ada openness to experience. Oke, selanjutnya mari kita bahas 5 dimensi kunci tersebut satu persatu. Oke, dimensi kepribadian yang pertama itu adalah extraversion atau ekstraversi. Nah, dimensi kepribadian extraversion ini berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, orang yang memiliki kepribadian ekstraversi ini cenderung orang yang sangat suka untuk bergaul, mudah bersosialisasi, ramah, dan tegas terhadap lingkungannya. Nah, selain itu, seseorang yang ekstrovert ini juga mendapatkan energi yang positif setelah bergaul dan berbicara dengan orang lain. Kebalikan dari ekstraversi ini adalah introversi, di mana seseorang yang introversi ini cenderung seseorang yang sangat pemalu, suka menyendiri, dan kurang suka untuk bergaul dengan orang lain. Selanjutnya adalah neuroticism atau neurotisme. Karakteristik kepribadian neuroticism atau neurotisme ini adalah seseorang yang mudah gugup, depresi, tidak percaya diri, serta mudah berubah pikiran. Nah, karakteristik positif dari neurotisme ini adalah emotional stability. Nah, di mana seseorang yang memiliki emotional stability yang tinggi adalah seseorang yang mudah percaya diri, bersemangat, dan memiliki pendirian yang teguh. Selanjutnya adalah agreeableness atau mudah bersepakat. Nah, dimensi kepribadian agreeableness ini adalah seseorang yang cenderung lebih patuh kepada individu yang lainnya dan yang sangat ingin menghindari konflik. Karakteristik positifnya adalah kooperatif atau mudah bekerja sama, penuh kepercayaan, bersifat baik, berhati lembut, dan serta suka membantu yang lainnya. Karakteristik negatif dari agreeableness ini adalah antagonisme, di mana mereka yang tidak mudah untuk bersepakat dengan orang lain karena mereka suka menentang, bersifat dingin, dan juga tidak ramah.
Nah, yang keempat itu ada conscientiousness atau carefulness. Nah, dimensi kepribadian carefulness ini adalah individu yang cenderung sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan dan penuh pertimbangan dalam menentukan keputusan. Nah, mereka juga sangat disiplin dalam melakukan sesuatu dan penuh dengan tanggung jawab. Lalu, karakteristik positif dari kepribadian carefulness ini adalah mereka orang yang sangat bertanggung jawab, tekun, dan berorientasi pada pencapaian. Selain itu, karakteristik negatif dari carefulness adalah lack of direction. Nah, lack of direction ini maksudnya adalah individu yang cenderung kurang bertanggung jawab, terburu-buru, dan kurang dapat diandalkan dalam melakukan sebuah pekerjaan. Dimensi kepribadian yang terakhir atau yang kelima adalah openness to experience atau terbuka terhadap hal-hal yang baru. Nah, dimensi kepribadian openness to experience ini adalah mengelompokkan individu berdasarkan minat-minatnya terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk mengetahui dan mempelajari akan hal-hal baru. Nah, karakteristik positif individu yang openness to experience ini, mereka cenderung lebih kreatif, imajinatif, intelektual, dan penasaran terhadap hal-hal baru. Nah, kebalikan dari sifat openness to experience ini adalah seseorang yang cenderung berada di zona nyaman terus dan akan menimbulkan kegelisahan jika diberikan tugas-tugas yang baru. Oke, jadi kesimpulannya adalah the big five personality yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seluruhnya itu terdapat dalam setiap individu. Tetapi yang membedakannya adalah ada yang dominan dan juga ada yang tidak. Nah, sebagai contoh, misalnya nih, Budi adalah seseorang yang memiliki carefulness yang tinggi, tetapi ia merupakan seseorang yang introvert. Oke, sekian penjelasan The Big Five Personality Dimension yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.